Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Siap belajar hari ini? Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran bahasa IPA dan bahasa Indonesia, organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia, serta pantun. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Siswa dapat berkreasi. Dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh pantun berikut. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, dari pantun tersebut dapat kita maknai bahwa kesehatan tubuh kita itu sangat penting dan harus selalu kita jaga. Sekarang kita perhatikan Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu kelancaran peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, pada pembelajaran hari ini untuk muatan IPA, kita akan belajar mengenai apa saja organ peredaran darah manusia dan juga apa fungsi peredaran darah pada manusia. Oke. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Ya, di situ ada gambar tentang sistem peredaran darah manusia. Apa itu sistem peredaran darah? Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia itu ada dua. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, dan kedua adalah sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu sistem atau darah mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung oksigen itu akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis. Nah, kalian bisa memperhatikan sistem atau skema peredaran darah kecil sebagai berikut. Ya, dimulai dari bilik kanan,
kemudian darah akan dialirkan ke arteri pulmonalis, dari arteri pulmonalis kemudian darah diedarkan ke paru-paru menuju vena pulmonalis dan berakhir pada serambi kiri. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang sistem peredaran darah kecil. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah besar. Ya, sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau yang biasa disebut dengan aorta. Selanjutnya akan terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Kalian bisa memperhatikan skema sistem peredaran darah besar, yaitu bermula dari bilik kanan, darah dialirkan ke arteri besar atau aorta, selanjutnya akan dialirkan ke arteri ke seluruh tubuh dan akan berakhir pada serambi kanan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang organ tubuh manusia yang berperan penting dalam sistem peredaran darah. Ada 3 organ tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung mempunyai fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh serta sebaliknya. Ketiga adalah paru-paru. Paru-paru manusia berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Kita mulai dari yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan organ tubuh manusia yang mempunyai fungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga nantinya jantung itu akan berdenyut, mengembang, dan mengempis. Letak jantung ada pada rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung itu besarnya kira-kira adalah sebesar kepalan tangan sang pemilik. Jadi jantung kalian besarnya, ya kalau kalian mengepalkan tangan kalian, nah kira-kira besarnya seperti itu. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang kita sebut dengan miokardium. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Mari bersama-sama kita perhatikan gambar anatomi jantung manusia. Di situ kalian bisa perhatikan bagian-bagian dari jantung manusia. Antara bagian kanan dan
oleh sekat jantung yang kita sebut sebagai katup jantung. Fungsinya atau fungsi dari katup jantung itu adalah untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi disekat supaya tidak bercampur antara darah bersih dan darah kotor. Otot penyusun bilik jantung itu lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan karena tugas bilik jantung lebih berat, yaitu tugasnya memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung itu akan menyebabkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kita dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Nah, kita dapat menghitung denyut nadi kita sendiri. Kalian bisa melakukan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, tempel dan tekan, tapi jangan terlalu keras, 3 jari kalian dari jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis pada pergelangan tangan kalian yang satunya. Di sini kita bisa menentukan denyut nadi, cari denyut nadi sampai ketemu. Kemudian hitung denyut nadi kalian selama 15 detik. Hasilnya kalian kalikan 4. Nah, kecepatan denyut jantung itu akan tergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Ketika kita sedang beristirahat, jantung kita akan berdenyut kira-kira 60 sampai 80 kali setiap 1 menit. Kecepatan denyut jantung juga dipengaruhi oleh tingkat usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, serta kondisi seseorang, kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, maka denyut jantungmu akan semakin aktif pula. Ada alat untuk mengukur kecepatan denyut jantung, dan alat itu disebut dengan elektrokardiograf. Nah, organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah itu ada 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut juga dengan arteri. Kalau pembuluh balik kita sebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar tadi kita sudah menyebutnya dengan aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut sebagai pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini akan terjadi pertukaran 2 zat,
yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain, panjangnya itu akan mencapai sekitar 160.000 km. Panjang sekali ya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan tabel berikut. Di sini akan ditampilkan perbedaan antara pembuluh nadi dan juga pembuluh balik. Kalau berdasarkan tempatnya, pembuluh nadi itu letaknya agak tersembunyi di dalam tubuh, tetapi jika pembuluh balik atau vena, letaknya itu dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluh nadi itu akan tebal, kuat, serta elastis, tapi jika pembuluh balik dindingnya itu tipis serta tidak elastis. Aliran darah pembuluh nadi meninggalkan jantung, sedangkan arah pembuluh balik alirannya itu akan menuju ke jantung, jadi berlawanan. Denyut pembuluh nadi itu kita dapat merasakan, tetapi pada denyut pembuluh balik kita tidak bisa merasa atau tidak terasa dalam tubuh kita. Katup pada pembuluh nadi itu ada satu pada pangkal jantung, dan pada pembuluh balik katupnya itu banyak terdapat di sepanjang pembuluh. Jika terjadi luka, darah yang memancar atau darah pada pembuluh nadi itu akan memancar. Tetapi jika pembuluh balik terkena luka, itu darahnya itu tidak memancar. Organ peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru memiliki peranan yang sangat penting dalam peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Yang selanjutnya, karbon dioksida itu akan diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru dalam tubuh itu terdiri dari ribuan tabung yang bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung bentuknya akan semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil akan terdapat kantong udara yang dinamakan sebagai alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Nah, pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagaimanakah cara kerja organ peredaran darah manusia? Tadi kita sudah membahas tentang sistem dan juga organ peredaran darah. Cara kerjanya bagaimana? Nah, kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang gunanya memompa darah agar mampu mengalir ke seluruh tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Nah, sekarang bagaimana cara kita mensyukuri adanya organ tubuh kita? Salah satu cara kita mensyukuri organ tubuh atau organ peredaran darah kita yaitu dengan cara kita membuat pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah puisi Melayu lama yang asli dari Indonesia, dan pantun itu terdiri dari sampiran dan juga isi. Baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran, baris ke-3 dan ke-4 disebut dengan isi dengan irama AB. Pada dasarnya, kata pantun itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang disebut dengan tuntun.
Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, cukup sekian kira-kira anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Jangan lupa kita harus selalu menjaga kesehatan, ya, jaga kesehatan dengan cara cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.